Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat lah ya kan. Semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang di luar sana maksiat semangat, gembira. Masa kita maulid loyo ya kan, ngantuk. Malu kita, malu. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih langkahkan kita, masih dudukkan kita di majlis yang mulia. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka hijab kita, membuka kedua mata kita, bisa melihat para malaikat, maka kita tidak akan sanggup, wahai hadirin. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka mata kita, duduk bersama kita orang-orang yang mulia, orang-orang alim, malukah kita ketika maulid dibacakan, kita ngantuk, kita cerita, kita hayatin? Malu, wahai hadirin. Salawat serta salam kita curahkan, selalu basah bibir kita, selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Atas sebuah perjuangan beliau, atas kerja kerasnya beliau, Islam sampai hari ini, sampai ke dada kita, wahai hadirin. Andaikan beliau tenang-tenang, duduk-duduk, sampaikah Islam kepada kita? Maka kita bayangkan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika beliau pulang dari rumahnya memakai gamis warna putih, ketika pulang berubah warnanya menjadi warna merah. Akibat apa? Akibat cucuran darah beliau yang beliau korbankan untuk kita, wahai hadirin. Malukah kita ketika kita di akhirat kita minta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita enggan bersalat kepada beliau. Bibir kita berat untuk mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kita muliakan, yang kita hormati, Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah, Al-Ustadzina Yusran Arif Tanjung. Yang kita hormati Al-Ustadzina Al-Mukarram Ustaz Lutfi. Yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadzina Ustaz Fa'lan. Yang saya sayangi dan saya banggakan, yaitu teman-teman, adik-adik yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik perjuangan.
Kita melakukan maulid, kita bangga wahai hadirin. Asbab apa kita kenal maulid? Asbab dari guru kita. Keluar pun nanti kita dari pondok ini, sudah selesai pun kita nanti tetaplah hadirin majelis-majelis ulama, majelis-majelis orang-orang soleh wahai hadirin. Karena tidak bisa kita mencintai Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti kita menaiki satu tangga, apakah bisa kita menaiki tangga yang satu, namun kita nggak pijak nih langsung ke tangga kedua? Bisa, cuman sulit. Ya tidak? Ya. Maka kita bersyukur Allah kirimkan kita di pondok ini untuk kenal dengan guru kita, dikenalkan kita dengan orang-orang soleh, dikenalkan kita dengan adab-adab yang mulia. Banyak pun ilmu kita, namun kita tidak punya adab, itu nggak dipandang orang hari ini. Ini saya kisahkan, ilmu saya nggak ada sebetulnya, belum ada apa-apanya. Namun apa? Orang mandang tuh akhlak, adab. Kalau kalian di kampung adab kalian bagus, insya Allah kalian dipakai di kampung, dipanggil, disuruh minta doa. Padahal kita bukan orang soleh, kita pendosa. Saya lagi, baiklah dosa saya. Kalian-kalianlah nih yang mulia-mulia. Jadi niatkan begitu keluar dari rumah, niat lillahi ta'ala, niat untuk Allah dan Rasulnya. Semangat lagi, giat lagi, dan kalian contoh kami ini. Siap? Siap? Perbanyak lagi salawatnya. Kepingin kita jumpa dengan Nabi, namun kita enggan bersalawat padanya. Sulit. Kita ingatkan, Al-Fakir juga belum banyak kali salawatnya. Masih sering lupa. Kita saling mengingatkan. Ada yang lupa satu, kita ingatkan. Kawannya kita beritahu. Apabila dia mengerjakannya, maka dapat pahalalah kita mengalir. Apabila dia menyampaikan lagi, maka teruslah mengalir pahala itu kepada kita. Jadilah amal jariyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kali. Oh iya. Baru ingat saya. Pengalaman itu. Ini lemah sekali baru keluar emas. Keluar apa nih? Keluar kembali. Syukur apa? Bentar, kalau Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada satu kisah yang saya dengar dari guru saya juga, guru kita semua, Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Madihij. Yang saya dengar beliau katakan, andaikan kita kepingin satu hal, maka perbanyaklah salawat. Karena suatu kisah, ada seorang nenek-nenek yang cucunya itu mau operasi
jantung atau apalah kalau nggak saya. Jadi amalan nenek itu tadi apa? Hanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita yakin akan Allah sampaikan, walaupun kita tidak punya uang. Jadi seketika itu ada satu dokter yang mana beliau ini mau terbang ke luar negeri, yang mana seketika itu di cancel tadi penerbangannya gara-gara apa? Badai besar di atas ya kan, udah mau hujan. Jadi bingunglah dokter tadi. Waktu itu carilah solusinya ya kan, naiklah mobil beliau. Ketika naik mobil macet, ini udah jalannya, udah. Ketika naik mobil berhenti mobilnya. Pas berhentinya itu ada suatu rumah yang mana rumahnya itu tempat tinggal seorang nenek dan cucunya. Yakin nggak kita bisa kayak gitu? Dah. Jadi numpanglah dokter itu tadi ke tempat nenek itu, numpang istirahat. Jadi tanyakan, wahai nenek, cucumu ini kenapa? Nah, bahwasannya cucuku ini kena penyakit yang mana dokter yang bisa nyembuhin itu dokter itu tadi. Namun nenek itu tidak tahu. Nah, jadi kata dokter itu bahwasannya yang disebut nenek itu tadi namanya itu saya, wahai nenek. Nah, jadi terkejutlah nenek tadi, nangis terharu. Udah menginap satu malam, dokter itu mendengar tiap malamnya nenek itu membacakan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Hari-harinya. Untuk apa? Untuk supaya cucunya tadi bisa berobat. Jadi dibawalah cucunya untuk berobat. Kita nggak punya uang, tapi Allah tujukan dengan jalan sholawat. Makanya kita kepingin apa? Kita sholawat, banyak-banyak sholawat. Karena asbab sholawat lah hati jadi tenang. Saya ya, ini cerita saya sendiri. Saya waktu itu pergi ke Mickey Holiday. Nah, kemarin tuh dari pondok. Waktu itu ada majelis, ada Kiai Mufti datang, terus Habib Ahmad, habis itu Habib Abdullah Asgaf dari Jakarta datang, nggak jauh dari rumah saya. Pulangnya sampai pondok waktu azan. Kalau Allah nggak gerakkan hati kita, kita nggak akan jalan. Betul nggak? Posisinya capek nggak? Capek. Namun saya karena gelisah gitu, tahu nggak? Rindu gitu loh. Keluar malam, sampai rumah ganti kereta yang awalnya kereta pondok ya kan, kita ganti sampai rumah, Bigi hadir. Ada yang nanya, bapak dari mana? Dari pondok pak. Oh. Hadir ngapain? Nyari berkah. Apa kata beliau? Iya, saya pun anak saya bawa untuk supaya bisa cium tangan Habib. Sampai begitunya. Itu orang awam. Malu kita anak-anak pondok ketika majelis dekat rumah kita nggak hadir.
Bang. Oh, malah mereka sejauh hari kamu. Panutan nopan. Jono mana ini? Let's go. Nonton kakek juga. Jadi ambillah yang baik dari saya, ya. Kalau yang buruk-buruk nggak usah diambil, dibuang aja lubang sampah. Nah, itu pesan saya satu. Yang pertama, ketika kita udah selesai pulang ke rumah, misalnya liburan, ada majelis kiai, rumah saya itu dari Kuala ke Binjai itu jauh. Saya setor. Kami palain. Setor ini. Datang kami ke sana. Pulang jam 1. Kalau kita pikir ngapain datang-datang jauh-jauh? Ayo, salawat udah di rumah, bebek salawat dah. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kita bisa cinta sama Rasulullah, asbab kita memandang orang soleh, kita diberi nasihat. Kalau hati kita tuh galau, risau, misalnya ada masalah, datanglah ke majelis. Insya Allah ketika kalian pulang, hati jadi tenang, adem. Itu yang udah saya rasakan. Makanya kita bersyukur Allah kirimkan masih guru kita. Guru kita ini insya Allah orang-orang soleh. Amin, amin, amin. Nggak kenal di dunia, namun kenal di langit Allah. Amin. 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 Yang kedua, kalaulah kita mau jadi seorang wali, bangun tengah malam. Dikisahkan, saya dapat satu kisah yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika di rumahnya, jadi ada yang meninggal, satu wali, posisinya udah malam, tengah malam. Jadi datang satu wali yang tadi ke tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Sultan Al-Auliya, pemimpin para wali. Jadi ketika datang, sowan lah, ya kan? Sowan. Bicara sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun seketika itu ada satu maling yang memasuki rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dah. Jadi sebelum datang wali yang tadi memberitahu, ada masuk maling tadi. Dah. Dibukalah pintu tadi, disambutlah wali yang tadi. Dah. Jadi bingung lah kan maling tadi. Ngumpet mana aku nih? Nah, ngumpetlah suatu tempat. Di bawahnya itu ada kolong. Tempat duduk lah kan, tempat duduk. Ngumpet di bawah kolong itu. Disambutnya wali yang tadi datang, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duduk di atasnya. Duduk di atasnya. Beruntung kali nih maling tadi. Masya Allah. Dah. Jadi dah bicara kan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasannya ada wali yang mana meninggal. Jadi harus malam itu juga derajat kewaliannya itu diturunkan lah gitu sama satu orang. Itu tengah malam. Jadi kalau mau jadi wali, bangunlah tengah malam. Dah. Wali. Dicari lah kan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini,
carilah orang di luar yang mana jam segini belum tidur, kata beliau. Dah. Dia ada wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata Syekh Abdul Qadir ini? Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ada satu orang yang saat ini belum tidur, kata beliau. Diketuk ya tadi di bawah ambin tadi ya kan. Nah, keluarlah maling tadi. Dah jadilah wali. Jadi kita ambil kebaikannya, bukan kita ambil malingnya tadi. Ngerti maksudnya kan, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, kalau kita mau jadi dikenal sama para malaikat, dikenal nama kita di langit, maka bangunlah tengah malam. Itu aja kuncinya. Saya mengingatkan kita. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Sebenarnya nggak cocok ya berdiri depan ini, Ustaz. Dah, itu ambil wudhu, sholat. Boleh tidur, tapi sambil zikir. Asbab dia zikir, dia sholawat tengah malam, ketiduran, mimpi dengan Rasulullah SAW. Nikmat nggak? Nikmat. Nggak ada lagi nikmat di dunia ini kecuali jumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Udah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari keburukan saya sendiri. Yang namanya saya pun ini masih pelajar. Dimanapun saya berada, saya masih pelajar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.